Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia kepada kita sehingga alhamdulillah bisa berkumpul dan bisa melaksanakan tugas dalam penilaian ujian akhir semester depan. Alhamdulillah, beliau saat ini salam semoga selalu kita lupakan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mohon izin Bapak dosen pemangku mata kuliah Psikologi Pendidikan Pak Siswanto dimanapun berada, semoga selalu berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak mohon izin kami di sini membawakan jurnal yang berjudul Pengembangan Jiwa Keagamaan pada Orang Dewasa dan Usia Lanjut. Alhamdulillah, penelitian ini kami lakukan di Kampung Mulyasari, tepatnya di Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah, pelaksanaan penelitian lapangan kurang lebih dilaksanakan selama 1 pekan dengan mengambil data melalui observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda dan juga kepada alim ulama setempat yang berkaitan langsung terhadap judul yang kita bawakan pada hari ini. Adapun yang melatar belakangi adanya penelitian ini bahwa di dalam pengertian manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya manusia merupakan makhluk yang eksploratif dan potensial. Maka dari latar belakang tersebutlah kami meneliti di Kampung Mulyasari Desa Ciwareng ini dengan memperhatikan beberapa aspek yang kami utamakan, yaitu fokus terhadap pengembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan pengembangan keagamaan pada usia lanjut. Ada beberapa landasan teoritis yang kami ambil dan kemudian kami simpulkan dalam latar belakang dan kami tuangkan dalam identifikasi masalah serta rumusan masalah, yang sehingga alhamdulillah telah selesailah rangkaian penyusunan. Alhamdulillah ada beberapa poin dan beberapa pemaparan dari hasil penelitian dan juga observasi yang kami lakukan di lapangan selama 1 pekan. Banyak faktor yang melatar belakang itu tersendiri. Baik untuk pemaparan hasil daripada penelitian dan juga pada hasil analisis data yang kami dapatkan, ini langsung insya Allah akan dibahas oleh Nabi Yusra. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, terima kasih kepada Kang Amir yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya bisa mengatakan. Jadi dalam pembahasan ini ada hasil penelitian. Ketika peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi, seperti yang Kang Amir tadi sampaikan, peneliti mewawancarai Ketua RW Kampung Mulyasari, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda guna memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diajukan kepada Ketua RW Kampung Mulyasari, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan faktor perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan usia lanjut terganggu? Permasalahan
mereka, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi membawa kepada pesatnya perkembangan, maka dari itu pengembangan agama harus pula mengikuti perkembangannya. Jadi di masyarakat Kampung Mulyasari ini mereka masih mengikuti, ya, masih dari gambaran nenek moyang mereka yang mungkin identik dalam keagamaan masih kurang. Dan dengan perkembangan zaman seperti ini, teknologi yang berkembang, lebih mudah untuk mengajak dalam beribadah dan mengingatkan. Nah, kemudian kondisi objektif masyarakat sekitar seperti yang disampaikan oleh Ketua RW yang didapatkan melalui hasil wawancara, bahwa kondisi masyarakat sekitar banyak perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jadi ada sebuah perubahan yang katanya bisa dibilang Ciwareng ini terkenal dengan wilayah gelap, mungkin karena pengaruh dari perkembangan zaman itu sendiri. Dengan adanya pendatang tentunya memberikan angin segar wawasan keagamaan khususnya di kawasan RW 03. Jadi di kawasan masyarakat sekitar ini memang banyak yang karena kurangnya pemahaman dalam sebuah agama, akhirnya apapun bisa dilakukan. Kemudian perubahan itu sendiri bisa berubah karena adanya pendatang-pendatang, para guru, para ustadz, ya, yang datang ke daerah Ciwareng itu sendiri untuk memperbaiki keagamaan di daerah itu. Kemudian faktor yang menjadi penyebab terganggunya perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan usia lanjut adalah kurangnya kesadaran akan kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hafid yang didapatkan melalui hasil wawancara, bahwa tidak semua lansia akan sadar terhadap perkembangan jiwa keagamaannya. Buktinya banyak lansia yang kurang terhadap kewajibannya sebagai muslim. Dengan santainya duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Jadi saat ini pimpinan pesantren di daerah Ciwareng yang mengatakan memang tidak semua di umur lansia juga tidak membuat mereka sadar. Terkadang ada juga yang duduk santai, tapi banyak juga yang dengan umur yang sudah lansia, di lanjut usia ini lebih semangat dalam beribadah dibandingkan dengan anak-anak muda yang justru menyempatkan, ya, dalam berpikir kalau anak muda itu masih jauh dari ajal, tapi padahal pada dasarnya tidak seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana pandangan seseorang yang memiliki gangguan perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan usia lanjut? Usia dewasa adalah masa yang paling panjang dalam psikologi, dari usia 20 hingga 40 tahun, sehingga masa ini sangat erat kaitannya dengan masa lansia nanti. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kondisi orang dewasa di Kampung Mulyasari terhadap perkembangan agama sangat minim karena berbagai macam faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Di antaranya adalah perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, tetapi tidak diiringi dengan perkembangan pengetahuan agama dalam diri, sehingga terasa tertinggal jauh dari perkembangan agama. Ditambah dengan kurangnya semangat terhadap menuntut ilmu agama yang diselenggarakan oleh masjid, jami atau majelis taklim dengan dalih berbagai kesibukan yang dihadapi. Tanpa disadari, hal tersebut menghambat perkembangan dirinya terhadap pengetahuan agama sehingga dapat dikatakan jauh dari agama. Jadi memang daerah ini, di daerah Kampung Mulyasari ini
ada yang ketika dia bisa memanfaatkan teknologi tersebut mereka bisa semangat dalam beribadah, ada juga karena adanya teknologi dia lupa kepada ibadah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan yang pertama yaitu pengembangan keagamaan masyarakat umum di lingkungan Kampung Mulyasari, Desa Ciwareng, Kecamatan Gedangan Cikau masih sangat membutuhkan perhatian yang serius karena hasil temuan di lapangan masyarakat masih kurang memperhatikan kualitas diri terhadap keutamaan agama. Yang selanjutnya pengembangan keagamaan orang dewasa di lingkungan Kampung Mulyasari, Desa Ciwareng, Kecamatan Gedangan Cikau perlu ditingkatkan kembali dengan langkah-langkah memberikan pemahaman serta mengajak kepada ketaatan akan pentingnya pengembangan diri terhadap agama untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Yang terakhir, pengembangan keagamaan pada usia lanjut dan di lingkungan Kampung Mulyasari, Desa Ciwareng, Kecamatan Gedangan Cikau masih minim akan kesadaran ketaatan agama sehingga besar sudah memahami serta membiarkan diri terhadap ibadah sholat yang sering dilakukan di masjid dengan berjamaah. Mungkin itu terakhir kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada Kang Amir sebagai moderator. Silakan. Ya, terima kasih. Dari beberapa poin yang tadi disampaikan dengan hasil kesimpulan yang dapat kami paparkan bahwa erat kaitannya masa yang hari ini dirasakan oleh banyak kalangan muda itu merupakan langkah awal daripada masa lanjut usia nanti. Artinya bahwa kebiasaan yang hari ini dilakukan, pemahaman hari ini yang dicapai itu akan mengefek atau berakibat negatif maupun positif di suatu hari yang akan datang bagi orang-orang tertentu. Maka hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami di lapangan. Kami ucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada para masyarakat khususnya di lingkungan Kampung Mulyasari, Desa Ciwareng. Nah, ini kami hanya mengambil sampel beberapa tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama dan juga tokoh pemuda yang menjadikan bahan evaluasi bagi kami dan juga evaluasi bagi masyarakat, bagi para pengurus tokoh masyarakat setempat. Bagaimana sama-sama kita mengupayakan untuk lebih meningkatkan pengembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih pada Bapak dosen yang telah memberikan izin kepada kami di sini untuk memberikan pemaparan terkait hasil penelitian kami di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan di dalam